Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Statistika, Praktikum Statistika. Ya, kita masuk ke modul 4. Di sini kita akan menjelaskan, di modul 4 ini kita akan menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas sebuah data. Nah, sebelum masuk ke modul 4 ini, kita akan menjelaskan dulu tentang penyusunan model penelitian. Nah, pada modul sebelumnya kan kita eh, membuat kita yang mengerjakan atau mengolah data. Nah, pada modul 4 ini, si datanya itu tidak disediakan, tetapi kita menyusun datanya sendiri, kita mengambil data, menyusun data, kemudian kita mengolah data. Nah, data ini tuh terpakai untuk modul 4 dan modul 5. Sehingga untuk lebih memahami dan lebih mengetahui apa yang akan kita bahas, yaitu kita harus mengetahui dulu penyusunan model penelitian. Penyusunan model penelitian ini apa? Yaitu penyusunan sebuah model penelitian untuk pengumpulan data yang akan kita lakukan. Jadi dalam pengumpulan data itu harus ada penyusunan model dulu. Penyusunan model apa? Ya, kita kan nanti hubungannya dengan kuesioner, terus si respondennya siapa. Nah, kita tuh harus membuat dulu kerangkanya. Jadi gak langsung ujuk-ujuk buat kuesionernya, buat pertanyaannya secara langsung, tetapi harus ada penyusunannya dulu dalam bentuk model seperti itu. Baik, kita lanjut saja. Yang pertama, ada pengertian kuesioner. Nah, kuesioner sendiri adalah alat pengumpulan data yang disusun berdasarkan model penelitian. Nah, jadi kan di sini ada garis bawah berdasarkan model penelitian. Jadi kita itu membuat kuesioner itu berdasarkan modelnya, nggak langsung ujuk-ujuk jadi. Terus mengetahui persepsi atau respon pengguna. Nah, ini tuh nanti kita ketahui dari sebuah teori, yang teori ini itu akan dijadikan sebuah indikator, indikator-indikator pertanyaan, seperti kepuasan loyalitas pelanggan. Dalam penelitian kuantitatif, setiap variabel diukur melalui beberapa item pertanyaan, indikator untuk menjamin validitas dan reliabilitas sebuah data. Nah, ini kan item pertanyaan ini adalah sebuah indikator, berarti nanti kita ada kaitannya dengan sebuah variabel yang diukur dan pertanyaan, atau yang disebut dengan indikator. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut dulu. Soalnya nanti kita akan diketahui antara perbedaan antara variabel laten, indikator, inner inner data, terus ada outer loadingnya berapa. Nah, di sini ada macam-macam kuesioner. Di sini ada 4. Oh, ada 3. Eh, yang kita akan pakai ini adalah kuesioner yang menggunakan skala Likert. Jadi nanti ada 4 poin atau 4 apa namanya? 4 pilihan, sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Sehingga nanti bisa kita hitung si datanya ini dari data ini. Kita buat misalkan sangat setuju itu satu, atau setuju itu dua, netral tiga, tidak setuju empat, sangat tidak setuju lima. Berarti satu, dua, tiga, empat. Oh, lima. Ada lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, di sini tuh ada 5 pengukuran. Ada skala Goodman. Di sini itu ada dua jawaban antara iya, tidak, puas, tidak. Ada skala sematik diferensial. Di sini tuh menilai objek antara dua kata yang berlawanan, misalnya buruk, baik, lambat, dan cepat. Seperti itu. Langsung kita ke peranan model penelitian. Nah, di sini tuh kita harus mengetahui dulu apa-apa saja yang ada di sebuah model. Model adalah sebuah representasi dari hubungan antar variabel jadi kita itu menggambarkan hubungan antara variabelnya seperti apa, memodelkan. Jadi kan kalau untuk apa yang direpresentasikan itu adalah misalkan kita adalah judulnya itu variabel satunya adalah misalkan pelayanan, variabelnya Y-nya satunya itu adalah loyalitas konsumen. Nah, itu kan sebuah model, tapi hanya dalam sebuah ucapan. Nah, yang namanya model itu sudah berbentuk gambar. Nanti kita apa contohkan seperti apa, kita ibaratkan seperti sebuah meja. Tapi di sini kita jelas dulu, ada outer model sama inner model.
Nah, ini indikator variabel Latin, inner model hubungan antar variabel Latin, sehingga nanti kita langsung aja ke logikanya setelah pengertiannya. Nah, di sini adalah sebuah model. Ini disebutnya adalah model. Kemeja batik, kemeja ini adalah sebuah model representasi dari bentuk nyata. Kalau untuk model statistika yang tadi model penelitian representasi antara hubungan variabel. Sehingga nanti kalau dideskripsikan itu ini tuh kemeja putih, ada hitamnya, kerahnya, dan bergaris batik. Nah, ini adalah sebuah deskripsinya. Sama halnya kita mendeskripsikan sebuah judul kita, misalkan sebuah variabel ke hubungan hubungan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen. Nah, itu kan adalah sebuah deskripsi. Nah, kita harus buat dulu modelnya seperti apa. Sama halnya seperti deskripsi ini ubah menjadi sebuah model, ubah menjadi sebuah bentuk yang kita bisa lihat secara nyata, terus kita terbayang gitu bahwa itu tuh bisa dideskripsikan begitu. Nah, ini nih ada sebuah bagian-bagian dari sebuah model penelitian ini. Yang pertama, di sini X1, X2, X3, Y1 ini disebut dengan variabel laten. Variabel laten itu ada dua, yang satu eksogen, yang satu endogen. Yang satu dipengaruhi, yang satu mempengaruhi, yang satu dipengaruhi. Yang eksogen berarti mempengaruhi, yang endogen berarti dipengaruhi. Nah, terus di sini masuk ke ini X1.1. Ini itu apa? Ini itu adalah sebuah indikator. Ini tuh adalah sebuah indikator. Ketika indikatornya X1 sama X1 berarti indikatornya itu sama. Eh, Kalau yang kotak ini apa? Kotak ini adalah pertanyaan. Sehingga nanti kalau ada, misalkan di sininya ada kotak baru, di bawahnya ada X2.1, berarti itu indikatornya berbeda. Seperti itu. Indikator itu carinya dari mana? Nanti dari sebuah teori. Kita fokus dulu ke sebuah model yang ada di penelitian. Terus di sini ada inner model. Inner model itu apa? Nah, ini inner model. Garis yang menghubungkan antara variabel latin dengan variabel latin eksogen dan variabel latin endogen. Itu disebut dengan inner model. Ini juga sama Y1, Y2, Y3 ini tuh disebutnya indikator. Dan di dalam indikator ini nanti ada pertanyaan. Yang kotak ini pertanyaan, Y1, Y ini adalah sebuah indikator. Jadi Y indikator misalkan di sini tentang kepuasan konsumen, loyalitas konsumen berarti kaitannya dengan indikatornya itu dengan eh, pembelian berulang misalkan si indikatornya. Baik, kemudian setelah kita mengetahui ini juga kan disebut dengan outer loading. Ini nih, ini outer loading, ini outer loading, ini outer loading, outer loading. Outer loading yang out berarti keluar kan, sedangkan inner berarti menghubung di dalam gitu. Ini berarti ciri outer loading itu berarti keluar, ini kan keluar, ini keluar, ini keluar. Saya disebut dengan outer loading. Kenapa kita harus mengetahui outer loading? Karena nanti outer loading itu mempunyai nilai, inner model itu mempunyai nilai yang nanti bakal kita bisa bukan analisis, bisa kita artikan gitu dari sebuah model ini baik atau enggaknya, kayak gitu. Lanjut, nah ini ada sebuah contoh sebuah model. Di sini tuh, di sini kan ada nilai outer, jadi yang tadi disebut outer loading, ini ada nilai outer loadingnya, ini ada variabel laten, berarti ini ada sebuah nilai variabel latennya, ini inner modelnya, berarti ini tuh ada nilainya, kayak gitu. Untuk penjelasannya seperti apa, kita hanya untuk memahami dulu sebelum nanti kita baru menafsirkan atau menjelaskan apa arti dari masing-masing nilai ini, kayak gitu. Yang intinya itu bahwa ini tuh nilai misalkan overloading itu berarti nilai dari pertanyaannya mempunyai eh, nilai overloading 0,8 gitu. Kalau ini ada inner model seberapa berpengaruh si model ini terhadap variabel latinnya, misalkan ada 0,1 0,4. Nah, itu seperti itu. Kemudian kita lanjut dulu ke ini. Nah, untuk lebih jelasnya saya udah buat sebuah variabel variabel latin harga. Nah, di sini ada variabel latin harga. Indikatornya itu apa? Indikatornya itu promosi. Indikatornya itu adalah cashback. Nah, ini tuh indikator itu yang membedakan
dari sebuah subjudulnya. Jadi misalkan ini S, yang namanya S itu mempunyai indikator cashback. Dan yang kotak ini adalah pertanyaan, berarti pertanyaannya ada tiga, indikatornya ada indikatornya ada dua di sini tuh. Ini juga sama A, berarti A ini adalah pertanyaan tentang promosi. Berarti nanti A1 ini misalkan tentang pernyataan tentang promosi. Apakah Anda sangat menikmati promosi di sebuah toko, misalkan di sebuah Alfamart? Nanti kan dihitung dari sangat setuju, tidak setuju, netral, sangat tidak setuju, sangat setuju. Nah, di sini kita harus memahami dulu sebuah indikator. Jadi dalam satu variabel Latin itu bisa mempunyai indikator, dan dalam indikator itu mempunyai masing-masing pertanyaan kayak gitu. Jadi yang kotak ini adalah sebuah pertanyaan. Terus ada A, A1 berarti indikator satu, pertanyaan pertama, indikator indikator promosi pertanyaan kedua, seperti itu dibacanya. Jadi dalam suatu variabel Latin itu mempunyai terloading sebuah indikator. Dalam indikator itu mempunyai sebuah pertanyaan kayak gitu. Dari mana kita mengetahui indikator itu? Dari sebuah teori. Atau nanti kita bahas di bawah ada yang namanya apa namanya? Model berbasis teori sekual, dan nanti ada tam dan lain-lainnya seperti itu untuk mengetahui sebuah indikator. Ini seperti ini. Ini ada variabel latinnya juga sama. Berarti ini tuh dari variabel ini mempunyai indikatornya cuma satu. Kenapa? Karena hanya ada D di sini. Terus di sini ada variabel latin baru lagi. Di sini cuma ada C. Berarti indikatornya cuma satu kayak gitu. Dan ini indikator banyaknya tergantung dari sebuah teori yang kalian ambil. Dan bagusnya memang harus banyak. Apalagi nanti kalau untuk penentuan si variabel latinnya itu, indikatornya itu dengan cara explore, dikarenakan tidak ada teori yang benar-benar merujuk atau benar-benar sudah diuji dan terpercaya terus-menerus, sehingga nanti si indikatornya itu harus banyak, karena kan nanti ada pertanyaan yang dibuang ketika nanti nilai outer loading yang tadi, nilai ini nih, misalkan nanti nilainya itu harus lebih dari 0,7, kalau kurang berarti dibuang pertanyaannya seperti itu. Harusnya belum sampai sana ya, cuman ini pengenalan doang. Seperti itu. Nilai autoloading itu penting untuk mengetahui apakah pertanyaan ini mewakili dari variabel ini, sehingga nanti kan indikator-indikator ini tuh untuk dihitung, bertujuan untuk apakah sebuah indikator dan pertanyaan ini mewakili variabel latennya seberapa berpengaruh, dan harusnya lebih dari 0,7, sehingga kalau lebih dari 0,7 si variabel laten harga ini bisa terwakilkan oleh pertanyaannya. Jadi sebelum kita mendeskripsikan sebuah model, eh, apa ya mendeskripsi menganalisis si variabel harga dengan kepuasan konsumen ini punya hubungan atau enggak, tapi kita harus mengetahui dulu hubungan antara indikator dan pertanyaan ini mempunyai hubungan atau tidak. Jadi mulai dulu dari kiri dulu. Kita harus mengecek dulu apakah ini modelnya udah baik, apa ini indikatornya udah sesuai, apa pertanyaannya sudah cukup, apakah respondennya yang bisa menyebabkan si indikator ini menjadi nilainya kecil, atau tidak ada keseragaman data. Nah, itu banyak faktor yang lainnya. Baik, kita lanjut ke bawah. Nah, ini ada model berbasis. Jadi ini tuh macam-macam yang kita jelaskan, ada model berbasis teori sekual ini adalah macam-macam variabel latin dan indikator yang bisa kita gunakan. Seperti pada basis teori sekual ini adalah teori kualitas layan dari para suraman dan kawan-kawan. Dimensinya itu mempunyai tangibles, reliability, responsive, assurance, dan empati. Dan ini tuh berguna untuk variabel loyalitas. Tuh, sudah banyak digunakan untuk meneliti kepuasan loyalitas pelanggan dan kepuasan. Sehingga ini tuh masuk ke variabel Y-nya. Ini tuh variabel Y. Kayaknya enak dicoret-coret aja. Nah, ini tuh masuk ke variabel Y-nya. Y1. Oh, nah itu Y1-nya. Nih, kualitas layanan. Kualitas layanan berarti X1-nya. Gitu.
Terus di sini ada dimensi, tangible, reliability, responsive. Berarti ini adalah dimensi atau kita bisa sebut indikator. Nah, jadi yang punya dimensi atau indikatornya berarti bisa aja nanti dalam dimensi tangible sini terbagi menjadi beberapa indikator. Gitu. Ini bisa juga reliability juga terdiri dari beberapa indikator seperti itu. Nanti kita lihat contohnya untuk lebih jelasnya. Nah, di sini ada contoh model SQL. Variabel bebasnya adalah pelayanan, yaitu dimensi SQL yang tadi. Berarti nanti menggunakan indikator yang berbasis dengan SQL. Jadi nanti kalian buat pertanyaan tentang tangible, reliability, responsive, assurance, empathy, seperti itu. Terus ada harga. Harga ini kan nggak ada si teori yang merujuk. Jadi kalian harus mencari teori tentang harga. Pengertian harga apa, terus hubungan apa harga itu apa aja yang mempengaruhi harga apa misalkan di sini kan misalkan udah ketemu menurut menurut Dudi misalkan harga adalah atau harga mempunyai kaitan yang erat terhadap promosi dan cashback misalkan seperti ini. Nah, ini kan udah ada promosi itu berkaitan dengan promosi dan cashback sehingga nanti bisa dijadikan sebuah indikator. Seperti itu. Ini juga keamanan, harus cari dulu keamanan itu apa artinya. Terus nanti ada variabel yang terikat. Nah, loyalitas pelanggan itu apa si indikatornya. Sehingga nanti bisa dibuat pertanyaan. Nah, ini untuk pengenalannya dulu. Soalnya nanti pasti bakal bingung antara indikator, variabel latin, seperti apa bentuknya. Karena ini tuh belum dijadikan sebuah model. Atau belum bisa dibuat sebuah apa tabel. Karena akan sulit. Tapi seenggaknya kalian mengetahui gitu. Nah, ini ada contoh-contohnya. Di sini juga ada TAM. TAM ini digunakan untuk penggunaan penerimaan teknologi. Nah, variabel latin utamanya ini nih, manfaat. Jadi itu variabel utamanya itu penerimaan teknologi. Misalkan di sini kemudahan teknologi. Nah, di sini kan ada persepsi manfaat, persepsi kemudahan, sikap terhadap penggunaan, niat menggunakan, penggunaan aktual. Nah, ini tuh nanti menjadi sebuah indikatornya dari kemudahan teknologi ini. Terus di sini juga ada model evaluasi kualitas website. Di sini juga sama, berarti variabel latin utamanya kemudahan, kualitas informasi, kualitas ini tuh indikatornya dimensinya di bawah. Dimensi. Variabel utamanya berarti penggunaan evaluasi kualitas website. Berarti kaitannya dengan eh, penggunaan kualitas website. Berarti kualitas evaluasi kualitas bisa dipisah dan evaluasi. Oh, ya. Jadi variabel X1-nya evaluasi, terus variabel itunya apa yang ingin kita ketahui. Tentunya nanti berdasarkan dengan teori. Nah, di sini juga ada teori juga sama, variabel latinnya apa, ini juga sama. Jadi ini tuh kalau yang kayak TPB, UTAT, UTA, UT, yang ini tuh nanti tuh bakal udah ada apa indikatornya. Jadi kalian gak usah nyari, tapi gak semua harus menggunakan ini karena nanti pasti ada yang gak bisa digunakan ini dikarenakan si teorinya itu kayak harga kan masuk kemana ini kalau di sini? Ini tentang niat dan sikap gak masuk. Ini teori perilaku terencana, ini gak masuk ke harga. Penggabungan dari 8 teori penerimaan teknologi. Ini ngomongin tentang teknologi bukan harga. Sehingga kalian nanti harus mencari
teori tentang harga gitu. Ini juga sebuah teori. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan pada apa, part pertama. Nanti kita untuk part keduanya kita akan melakukan contoh dari jurnal bagaimana kita mengambil sebuah teori dan nanti juga pada part kedua ini akan menjelaskan tugas yang bakal harus kalian kerjakan. Itu mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.